Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirlani dengan NIM F1G120027. Oke, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu Muhammad Mirlani, yaitu saya sendiri. Yang kedua Musliman Syahrul. Yang ketiga Mildawati. Yang keempat Siti Nurhalisa. Dan kelima yaitu Julfetriana. Oke, di sini saya akan mengerjakan nomor 1, yaitu membuat fungsi kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Oke, langsung saja ke program yang saya buat. Ini adalah penampakan program yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap program yang saya buat ini. Ya, oke, langsung saja. Yang di sini ada pagar, setelah itu include, setelah itu tanda panah tutup, setelah itu tulis Eustream tanda tutup, tanda panah tutup. Nah, saya akan menjelaskan fungsi include Eustream ini, yaitu sebagai bagian dari proses kompilator dari C++ menjalankan program yang dinamakan proprosesor. Proprosesor memiliki kemampuan menambahkan dan menghapus kode dari sumber. Pada bagian pagar include yang ini, pagar include memberitahukan proprosesor untuk menyertakan kode dari Eustream berkas. Eustream berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak atau kelas-kelas yang dibutuhkan. Berikutnya yaitu using namespace std diakhiri dengan tanda titik koma, yaitu perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Dengan adanya penggunaan fungsi ini, kita dapat menghadiri kesalahan berupa tidak dikenali coun dan cin oleh sistem akibat ketidakadaan sintak std sekaligus sebagai pengenal yang unik, dan cin dan coun yang ingin kita gunakan dari seluruh kombinasi maupun instruksi yang tersedia. Selanjutnya yaitu diakhiri dengan tanda kurung tutup, yaitu fungsinya itu menyatakan, ini mendeklarasikan fungsi utama bahwa suatu program C++ dapat berisi banyak fungsi yang harus selalu memiliki sebuah fungsi utama atau main function. Fungsi sendiri adalah modul yang berisi kode-kode untuk menyelesaikan masalah tertentu. Berikutnya yaitu tanda kurung buka yang menandakan yaitu awal dari program. Oke, sebelum kita membuat program kalkulator, kita deklarasikan dulu program-program variabel-variabel apa saja yang kita akan gunakan dalam pembuatan program kalkulator. Di sini saya menggunakan variabel A dan variabel B, dan dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan titik koma. Oke, sedangkan fungsi variabel sendiri itu fungsinya sebagai wadah atau tempat. Selanjutnya yaitu count, di mana count ini bisa diartikan sebagai keluaran dari kata masukkan nilai A dan diakhiri dengan titik koma. Untuk supaya pada saat gitaran masukkan nilai A, kata masukkan nilai A ini muncul di layar, kita berikan tanda petik
buka dan tanda petik tutup. Oke, di sini kata count ini dianukan dengan tanda panah ke kanan, sedangkan chin itu tanda panah ke kiri. Oke, ke kiri. Dimana arti chin ini dimaksudkan sebagai menginputkan. Artinya di sini kita menginputkan variabel A dan diakhiri dengan titik koma. Itu pun hal yang sama kita gunakan untuk variabel B. Selanjutnya adalah di bagian count yang di sini. Yang ini adalah proses penjumlahan yang digunakan untuk program kalkulator. Di sini di count ini ada tanda panah ke kanan, dan untuk hasil A tambah B ini akan muncul di layar. Setelah itu kita jumlahkan untuk variabel. Di sini langsung kita jumlahkan variabel A dan B, dan cara yaitu kita berikan tanda panah ke kanan, ada 2. Setelah itu kita jumlahkan. Di sini ada beberapa penjumlahan, yaitu ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan sisa bagi. Di sini setelah itu di sini ada tanda panah ke kanan, ke kanan. Setelah itu ada end delete. End delete diartikan sebagai supaya antara baris yang ini dengan baris kedua ini tidak saling sambung. Setelah itu diakhiri dengan titik koma. Oke, ini selanjutnya adalah retur. Retur di sini diartikan sebagai sintak atau kata yang terakhir dalam sebuah program C++, dan terakhir adalah tanda kurung tutup yang menandakan bahwa akhir dari program. Untuk lebih jelasnya kita run saja. Oke, kita klik F11. Nah, di sini akan muncul kata masukkan nilai A. Artinya yang pertama ditampilkan yaitu di bagian sini. Nah, nilai A, saya berikan contoh saja. Nilai A-nya adalah 5, variabel A-nya adalah 5, dan kita enter dan masukkan nilai B. Ini setelah itu yang kedua yaitu masukkan nilai B. Di sini saya contohkan adalah 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini langsung menjumlahkan nilai-nilai variabel-variabel yang telah kita isikan nilai, yaitu 5 dan 2. Ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Di sini ada yang berbeda, yaitu di hasil pembagian, di mana hasil pembagian seharusnya nilainya itu ada komanya dengan nilai komanya. Karena di sini kita menggunakan integer sehingga nilai komanya itu tidak ada. Cobanya kita menggunakan float atau double. Penyebab saya tidak menggunakan float atau double karena di sini pada saat kita jalankan programnya, di bagian sini sisa bagi itu dia error. Penyebabnya karena kalau sisa bagi itu nilainya harus tidak ada koma-komanya. Oke. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saja ke nomor 2, yaitu membuat fungsi untuk mengubah nilai ke huruf A, B, C, D, dan E. Di sini saya sudah mempunyai contoh programnya. Nah, inilah penampakan program yang saya buat.
akan jelaskan satu demi satu. Di bagian ini, di bagian include sampai main itu saya sudah jelaskan di nomor 1. Jadi saya lanjut saja di bagian sini. Oke. Di sini ada nilai. Di sini adalah sebelum kita membuat programnya itu kita harus mendeklarasikan dulu variabel nilai dan char. Char ini diartikan sebagai untuk memasukkan karakter seperti A, B, C dan seterusnya. Oke. Lanjut ke sini. Count. Count ini bisa diartikan sebagai variasi saja. Kata pemrograman mengubah nilai dan setelah itu di sini juga begitu juga dengan yang ini, hanya garis-garis. Ini ada kata delete yang artinya baris yang satu dan yang ini itu yang kedua ini akan berpisah, maksudnya berpisah. Nah, setelah itu ada count. Di sini ada n di sini untuk spasi juga. Setelah itu masukkan nilai di untuk membuat program mengubah nilai ke huruf ini, saya menggunakan program percabangan, yaitu percabangan if else. Oke. Setelah itu kita menuju ke nomor 2. Nomor 12. Chain ini kita inputkan variabel nilai dan diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu di nomor 14 itu if. Jadi saya menggunakan program percabangan if else. Jadi untuk nilai kurang lebih sama dengan 100 itu sama kode nilainya itu adalah A. Oke. Itu pun seterusnya. Untuk tahap selanjutnya itu kita menggunakan else if. Di sini untuk nilai lebih dari sama dengan 80 itu adalah B, berkode B. Nilai lebih dari sama dengan 60 itu berkode C. Nilai yang lebih dari sama dengan 40 itu berkode D, dan nilai yang lebih dari sama dengan 1 itu adalah E. Oke. Jadi di bagian else ini adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan sebuah program apabila diseleksi dari atas begini. Oke. Apabila yang nilai yang kita masukkan dia tidak sesuai dengan apa-apa yang kita masukkan di sini, kayak nilai lebih dari sama dengan 100, 80, 60, 40 dan 1 ini tidak sesuai dengan yang kita masukkan, maka di situ akan dianggap bahwa program nilai yang kita masukkan itu adalah nilai yang salah atau tidak sesuai dengan yang ada dalam program. Nilai yang ada dalam program. Maka untuk else ini akan terseleksi. Di sini saya langsung tulis bahwa nilai yang Anda masukkan salah. Oke. Setelah itu count. Setelah kita mendeklarasikan ini nilai, setelah kita panggil nilai-nilai kode-kode nilai yang ada di sini. Di sini saya tulis John titik koma. Setelah itu saya spasi ke bawah baru if. Nah, di sini penulisannya itu saya menggunakan dalam kurung. Oke, saya panggil kode nilai yang ini. Jadi kode nilai sama dengan A itu
akan diseleksi sebagai nilai yang benar atau true. Di sini ada blok-bloknya, artinya fungsi fungsi titik garis 2 yang ini itu diartikan sebagai pemisah antara kode nilai A, kode nilai B, kode nilai C, dan seterusnya sampai E. Oke. Setelah itu kita mengeluarkan kode nilai yang ada di sini. Apabila seleksi pertama itu, apabila kita memasukkan angka 60, maka di situ akan terseleksi bahwa kode nilai yang Anda masukkan itu adalah C. Nah, di sini langsung ada kode nilai C di sini. Setelah itu count nilai yang Anda masukkan berkode nilai. Nah, di sini kode nilai ini kalau seandainya kita kasih masukkan 60, maka kode nilai C ini akan terpanggil. Oke, maka diakhiri dengan titik koma. Setelah itu retur ini diartikan sebagai sintak akhir dari program atau kata-kata terakhir dalam program. Nah, untuk lebih jelasnya kita run saja dan mengklik F11. Nah, inilah penampakan pada saat kita run. Oke, kita berikan contoh saja. Untuk variabel nilai ini kita kasih masuk saja nilainya 60. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia itu berkode C. Oke, berkode C. Di sini Anda masukkan nilai, saya masukkan 60. Nih Anda masukkan berkode C, dia langsung menampilkan yang ini, count yang ini. Tapi dengan pertimbangan yang ada di sini. Di sini, pertimbangan di sini. Sehingga dari pertimbangan tersebut dia langsung menyeleksi bahwa beranggapan bahwa nilai 60 itu adalah nilai berkode C, karena di sini kita kasih nilai lebih dari 60 itu sama dengan C. Kode nilainya adalah C. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan untuk saya. Apabila ada salah-salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati. Saya bertugas untuk menjawab nomor 3, yaitu membuat fungsi untuk mengubah nilai huruf ke bobotnya. Jadi saya sudah membuat programnya. Saya akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama yaitu include_studio.h, yaitu singkatan dari standar input output header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C, akan tetapi bisa juga digunakan dalam bahasa C++. Biasanya ada perintah tambahan yaitu %d untuk mendefinisikan sebuah input atau output bertipe data integer. Yang kedua itu include_conio.h yang merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antara muka kepada penggunanya. Lalunya itu sebelumnya kita itu membuat program, kita terlebih dahulu itu mendeklarasikan dulu variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel intukar dan innilai. Nah, langsung saja kita ke inMain dalam kurung tutup kurung. Nah, inMain dalam kurung tutup kurung ini yaitu merupakan fungsi function utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada function yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama inMain dalam kurung tutup kurung. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Nah, kita nomor 7 yaitu
buka kurung kurawal. Bagian ke-8 itu nilai titik koma. Merupakan variabel nilai titik koma tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda semikolon atau titik koma. Nah, langsung saja itu kita ke bagian nomor 9. Print dalam kurung masukkan nilai antara 1 sampai 6. Nah, di sini kalian bebas saja menggunakan nilai apa saja, misalnya 1 sampai 10, tapi diawalkan dengan nilai 1. Nah, di sini saya memulainya dari nilai 1 sampai nomor 6, sampai bagian 6. Kalian bisa saja sampai berapapun, yang jelasnya nilainya pertama itu harus 1. Nah, print itu tugas yang utamanya itu merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terhormat atau menentukan tipe data yang akan dikeluarkan. Nah, saja itu kita ke bagian nomor 10, itu scan dalam kurung persen di nilai tutup kurung titik koma. Nah, scan itu fungsinya merupakan masukan yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik, karakter, string secara format atau menentukan tipe data yang akan dimasukkan. Nah, kita ke bagian 11, tukar dalam kurung nilai titik koma. Nah, langsung saja kita ke bagian yang 12, yaitu get dalam kurung tutup kurung titik koma. Nah, get ini berfungsi sebagai singkatan get ini adalah singkatan dari get, scatter, and exo yang digunakan untuk menahan atau pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusikan setelah kita melakukan inputan, baik itu tombol enter atau tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan di Windows. Nah, bagian ketiga itu tutup kurung kurawal. Nah, langsung saja kita ke bagian yang 15, yaitu intukar dalam kurung nilai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, yaitu intukar atau nilai itu merupakan variabelnya. Sekarang sebelumnya itu kita harus menentukan variabelnya. Langsung saja bagian ke-6 yaitu buka kurung kurawal. Bagian 17-nya yaitu switch dalam kurung nilai. Nah, pertama di sini jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, yaitu switch dalam kurung nilai tutup kurung. Nah, pada bagian 18-nya itu buka kurung kurawal. Nah, 19-nya itu bagian 19-nya itu cats. Nah, di sini pada cats terdapat 6 cats, yaitu cats 1 sampai cats 6. Nah, switch dan cats itu memiliki kegunaan yang sama atau fungsi yang sama seperti if dan else, bertingkat, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Nah, langsung saja, yaitu kita ke bagian 19.
Jadi di sini case 6 titik 2 print dalam kurung nilai huruf titik 2 A tutup kurung titik koma break. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu break. Nah, break itu menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lain. Selanjutnya, pada bagian nomor 21 sampai 30, proses pemrogramannya sama dengan nomor 19 dan 20. Yang membedakan hanya hurufnya, karena kita mempunyai case 6, jadi kita memiliki 6 huruf, yaitu A sampai F. Jadi case selanjutnya itu 5 sampai 1 dan hurufnya B sampai F. Prosesnya sama yang saya jelaskan tadi. Nah, langsung saja, yaitu kita ke nomor 31. Bagian 31 ya. Di sini bagian 31 yaitu default titik 2. Nah, default yaitu berfungsi jika nilai yang kita masukkan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai konstanta yang telah didefinisikan, sedangkan statement break pada struktur switch dan kex digunakan untuk menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari struktur switch dan kex. Nah, bagian ke 32 itu dalam kurungnya itu print ya. Print dalam kurung itu kita kasihkan kata kesalahan memasukkan angka, tutup kurung, titik koma. Nah, nomor 33-nya ini tutup kurung kurawal. Nah, langsung saja kita ke akhirnya, yaitu bagian ke 34 retur dalam kurung nilai tutup kurung titik koma. Nah, retur dalam kurung nilai tutup koma tutup kurung titik koma. Pernyataan ini digunakan untuk mengirim nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan retur dalam kurung tutup kurung diikuti oleh argumen yang berupa nilai yang akan dikirimkan. Pernyataan retur dalam kurung tutup kurung dapat diletakkan pada baris mana saja yang jelas. Begitu pernyataannya dieksekusikan, maka eksekusi terhadap fungsi juga berakhir. Lalu bagian 35 paling akhir kita beri tanda tutup kurung kurawal. Lalu kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kita coba masukkan nilai 5. Hasilnya akan muncul yaitu nilai huruf sama dengan B. Kenapa begitu? Karena pada program bagian 21 yang saya jelaskan tadi pada case 5, variabelnya yaitu nilai huruf sama dengan B. Nah, coba kita ganti. Kita masukkan nilai 4. Hasilnya yaitu nilai huruf sama dengan C, karena pada case 4 print variabelnya yaitu nilai huruf sama dengan C. Sekian dan terima kasih.